Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan jam operasional truk di Jalan Bojong Soang untuk memenuhi assignment 3 dari mata kuliah Design Thinking, yang beranggotakan saya sendiri, Muti Hanifah, Dinda Fanya, dan Salsa Nabila. Untuk pengenalannya, terdapat masalah di Jalan Bojong Soang yang dapat mengganggu perjalanan masyarakat sekitar. Terdapat mahasiswa yang terjebak macet sehingga telat untuk masuk kelas, pedagang di pinggir jalan yang merasa kesulitan dikarenakan banyak pelanggan yang berpikir kembali untuk ingin membeli sesuatu di pedang tersebut. Yang terakhir, banyak truk yang melalui jalan tersebut di jam sibuk, sehingga menyebabkan penumpukan kendaraan. Selanjutnya ada stage pertama, yaitu empathize. Setelah melakukan wawancara kepada salah satu mahasiswa, tugas jalan dan pedagang di pinggir jalan Bojong Soang, dapat disimpulkan bahwa kemacetan di Jalan Bojong Soang ini dapat merasakan masyarakat. Kelompok kami melakukan beberapa step, yaitu yang pertama wawancara, kedua observasi, ketiga survei, dan yang terakhir hasil. Stage kedua yang dilakukan yaitu define. Salah satu mahasiswa merasa bahwa terlalu banyak truk yang turun ke jalanan pada jam sibuk, sehingga dapat menyebabkan penumpukan kendaraan di waktu yang bersamaan. Hal ini menjadikan kekhawatiran bagi mahasiswa dikarenakan dapat menyebabkan stres karena tertinggal kelas. Stage yang ketiga yaitu ideate. Pada dilakukan wawancara, dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah yang terjadi. Dan dari permasalahan tersebut, terdapat beberapa ide dari kelompok kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diantaranya yang pertama membuat jam operasional kepada truk, yang kedua membuat flyover, dan yang terakhir perbaikan jalan. Baik, selanjutnya ada prototipenya. Prototype. Jadi untuk pembatasan jam operasional truk mencakup beberapa komponen utama. Yang pertama itu aturan jam operasional truk akan diperlakukan dengan ketentuan bahwa truk hanya diperbolehkan beroperasi antara pukul jam 10 malam hingga jam 5 pagi. Sementara pada jam sibuk pagi itu jam 6 sampai jam 9 dan kalau sore jam 4 sampai jam 8 malam itu truk dilarang melintasi untuk mengurangi kemacetan. Yang kedua, pemasangan rambu larangan beroperasi pada jam tertentu akan dilakukan di titik-titik yang strategis sepanjang jalan Bojong Soang untuk memberikan informasi yang jelas kepada pengemudi truk. Selain itu, juga akan ada pemberitahuan terkait aturan jam operasional truk ini yang akan disampaikan melalui platform digital seperti aplikasi navigasi dan media sosial guna menjangkau pengemudi secara lebih luas. Yang ketiga, itu dilakukan simulasi digital menggunakan perangkat lunak simulasi lalu lintas untuk memprediksi dampak pembatasan jam operasional ini terhadap arus kendaraan secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada tes. Kami melakukan langkah uji coba, yaitu pertama pelaksanaan uji coba selama 1 minggu. Pertama, menerapkan pembatasan jam operasional di Jalan Bojong Soang selama seminggu. Yang kedua itu pantauan kepadatan lalu lintas pada jam sibuk dan di luar jam sibuk. Yang ketiga itu mengamati kepatuhan pengemudi untuk pengemudi truk terhadap aturan baru. Dan selanjutnya itu ada pengumpulan data. Yang pertama akan merekam waktu tempuh rata-rata kendaraan ringan selama uji coba. Yang kedua itu mencatat jumlah pelanggaran oleh pengemudi truk untuk menggunakan sistem pengawasan seperti CCTV atau patroli lapangan. Dan yang ketiga itu melakukan survei kepada pengguna jalan untuk mendapatkan feedback tentang dampak aturan baru tersebut. Yang untuk selanjutnya ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan itu
bisa dikatakan berhasil jika yang pertama penurunan waktu tempuh rata-rata kendaraan ringan di jam sibuk, yang kedua itu adanya pengurangan kepadatan lalu lintas di titik-titik kritis, dan yang ketiga itu tingkat kepatuhan pengemudi truk terhadap aturan jam operasional. Selanjutnya itu ada iteration dan improvement. Eh, Pertama itu jika uji cobanya berhasil, akan menerapkan aturan secara permanen dengan penyesuaian lebih rinci, misalnya memperluas jam operasional jika diperlukan. Dan yang kedua itu akan meningkatkan sistem pengawasan seperti menggunakan teknologi automatic number plate recognizing atau ANPR untuk mendeteksi pelanggaran. Dan jika uji coba itu tidak berhasil, maka akan dilakukan yang pertama itu revisi jam operasional truk, misalkan memperpendek atau memperpanjang durasi pembatasan. Yang kedua itu ditambahkan jalur alternatif khusus truk untuk mengalihkan arus kendaraan berat. Dan yang ketiga itu akan ditingkatkan sosialisasi kepada pengemudi truk dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan aturan. Dan akan juga meningkatkan rambu dan informasi, yaitu akan ditambahkan lebih banyak rambu jalan menuju Bojong Soang dan akan ada perbaikan desain rambu agar lebih jelas dan mencolok terutama di malam hari. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas results dan juga impact. Yang pertama itu ada hasil kerja. Hasil kerja dari prototipe ini meliputi penerapan aturan operasional truk yang hanya diperbolehkan beroperasi antara pukul jam 10 malam hingga jam 5 pagi. Dengan larangan melintas pada jam sibuk pagi dan sore, rambu larangan telah dipasang di titik-titik strategis di sepanjang Jalan Bojong Soang dan sosialisasi aturan ini dilakukan secara efektif melalui aplikasi navigasi dan juga media sosial. Selain itu, kita juga punya simulasi digital lalu lintas telah dilakukan untuk memprediksi dampak pembatasan terhadap arus kendaraan, memberikan panduan berbasis data untuk implementasi kebijakan. Untuk dampaknya sendiri yang diperoleh dari kemacetan di Bojong Soang itu adalah berkurangnya kemacetan akibat pengurangan volume kendaraan berat pada jam sibuk, sehingga arus lalu lintas menjadi lancar. Nah, informasi yang jelas melalui rambu dan media digital meningkatkan kepatuhan pengemudi terhadap aturan. Hasil simulasinya lalu lintas yaitu mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, sementara berkurangnya kemacetan juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan juga penurunan emisi kendaraan. Next, ada implementation plan, yaitu yang pertama perumusan kebijakan. Di perumusan kebijakan itu ada menyusun aturan jam operasional, yaitu seperti yang tadi saya bilang, mulai dari jam 10 sampai dengan jam 5 pagi, dan juga larangannya dari pagi pukul 6 sampai 9 pagi, dan lanjut sore jam 4 sampai jam 8 malam. Selanjutnya untuk sosialisasinya yaitu memasang rambu larangan di titik strategis dan menyebarkan info melalui sosial media. Yang ketiga, pengujian dan simulasi, yaitu melakukan simulasi digital menggunakan perangkat lunak dan memprediksi dampak. Yang keempat, implementasi awal, yaitu melaksanakan kebijakan secara bertahap dengan pengawasan langsung oleh petugas dan memberikan edukasi dan teguran bagi pelanggar. Selanjutnya, untuk evaluasinya sendiri, yaitu mengumpulkan data dampak terhadap arus lalu lintas dan kepatuhan pengemudi. Nah, kita punya timeline sendiri, yaitu untuk di minggu pertama sampai dengan minggu 10 ada perumusan kebijakan, disusul dengan minggu 11 sampai dengan minggu 13 ada sosialisasi, dan minggu ke-14 kita melakukan pengujian dan juga simulasi, dan untuk minggu terakhir yaitu minggu ke-15 kita implementasi awal. Next ada challenges and juga learnings. Untuk tantangannya sendiri yaitu bagi kepatuhan pengemudi, tidak semua pengemudi mematuhi aturan. Selanjutnya ada koordinasi stakeholder, yaitu membutuhkan sinergi antar instansi dan kemacetan alternatif. Kemacetannya itu dapat berpindah ke waktu atau rute lain. Jadi kita nggak bisa memprediksi kapan kemacetannya terjadi. Dan untuk sosialisasi yaitu sulit menjangkau pengemudi di luar daerah. Untuk learningsnya sendiri ada edukasi penting, yaitu sosialisasi yang baik, meningkatkan kepatuhan, manfaat simulasi, yaitu membantu memprediksi dampak sebelum implementasi terjadi.
dan monitoring berkelanjutan penting untuk evaluasi dan penyesuaian kebijakan. Dan yang terakhir ada kerjasama, yaitu kesuksesan bergantung pada sinergi antar pihak sendiri. Next, ada conclusions and recommendation, yaitu conclusionnya sendiri adalah pembatasan jam operasional truk di Jalan Bojong Soang berhasil dirancang untuk mengurangi kemacetan dengan mengatur waktu operasional truk pada jam 6 sibuk. Pemasangan rambu dan penyebaran informasi melalui platform digital memastikan pengemudi memahami aturan, sementara simulasi digital memberikan wawasan berharga tentang dampak kebijakan ini terhadap lalu lintas. Untuk rekomendasinya sendiri, yang pertama kita merekomendasikan perpaq sosialisasi, yaitu menggunakan lebih banyak media untuk menjangkau pengemudi, terutama dari luar daerah khususnya. Selanjutnya, kita juga memonitoring dan evaluasi, yaitu melakukan pengawasan ketat di lapangan dan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan. Dan manajemen alternatif, yaitu untuk antisipasi potensi kemacetan di waktu atau rute lain dengan mengatur lalu lintas secara holistik dan melibatkan stakeholder guna untuk tingkatkan koordinasi dengan perusahaan logistik dan komunitas lokal untuk mendukung kepatuhan aturan sendiri. Selanjutnya ada Q&A. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan untuk mendengarkan presentasi kami. Kami terbuka untuk pertanyaan atau diskusi lebih lanjut. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for your support and enthusiasm.